Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati semua yang dapat mengikuti firman Tuhan ibadah ini dari bagi saudara-saudara kami yang mengikuti lewat online atau live streaming. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saya mengatakan bahwa ibadah sangat penting untuk kita jaga dengan baik. Perlu kita jaga, rawat. Mungkin diganti nih baterainya ini, jangan putus nanti di tengah jalan. Perlu kita serius di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Mengapa Bapak Ibu? Saya melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ya. Amsal pasal yang ke-8. Mungkin itu juga di baterainya. Amsal yang ke-8 ayat yang ke-32 kita perhatikan saudara ya. Silakan Pak. Amsal 8 ayat 32 demikian firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ya. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Terus Pak. 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Terus. 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa saya mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang masa-masa sulit. Penting kita mendengarkan Tuhan di masa-masa sulit ini. Perlu kita kembangkan sikap dengar-dengaran. Sebab saya meyakini bahwa ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang berbicara ini kepada kita. Ini digambarkan di sini saudaraku. Hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Baru dilanjutkan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku setiap hari. Bukan hanya pada waktu tertentu. Setiap hari. Menunggu pada pintuku. Setiap hari menunggu firman Tuhan keluar. Baru dilanjutkan, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada sikap dengar-dengaran? Orang yang tidak memiliki sikap dengar-dengaran akan firman, akan Tuhan, sudah pasti menurut Alkitab itu adalah gambaran daripada orang yang mencintai maut. Ya. Nah Bapak Ibu, apa yang perlu saya perdengarkan kepada kita hari ini adalah keberadaan gereja
di tengah-tengah pemerintahan antikris kelak. Ya, sebelum saya terangkan kepada kita lebih lanjut, saya ajak dulu kita baca dulu ya. Supaya kita mengerti betul Bapak Ibu 1 Yohanes 2. Jadi mari kita kembangkan sikap dengar-dengaran kita. Kita kembangkan sikap dengar-dengaran kita. Sebab begitu banyak orang saudaraku, mereka tidak mau mendengar. Mereka lebih terbuka telinganya untuk mendengar yang lain daripada mendengar firman Tuhan. Ayat 18 Pak, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi perhatikan dengan baik. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ucapkan sama-sama. 3, ya. Kolom masih. Yang kuat. 3, ya. Jangan ada yang tidur lagi dengar khotbah ya. Jangan ada yang pikirannya melayang-layang. Waktu ini waktu apa? Yang terakhir, lanjut. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Bukan banyak ya. Seorang akan datang. Berarti belum datang. Lanjut. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tapi sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itu zaman dulu sampai ke zaman kita ini sudah banyak antikristus. Tapi antikristus lokal. Itu makanya kejadian-kejadian penyiksaan, pembunuhan, pembakaran gereja. Itu adalah kebanyakan selama ini yang kita lihat, yang kita dengar alami itu di lokal. Nanti kalau sudah muncul seorang itu baru seluruh dunia. Baru mendunia. Jadi yang dimaksud di sini sekarang telah banyak. Memang ada antikristus di mana-mana. Antikristus itu anti kepada Kristus. Dan kalau dia sudah anti kepada Kristus, anti kepada pengikut Kristus. Makanya yang menjadi sasaran kebenciannya kepada Kristus adalah, sasarannya adalah kepada pengikut Kristus. Ya, lanjut Pak. Itulah tandanya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Lanjut. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, sampai di situ dulu. Jadi kita harus pahami antikristus ini berasal dari tengah-tengah kita. Mengandung arti bisa dari bangsa Yahudi, bisa dari gereja. Sebab dari tengah-tengah kita. Bisa dari gereja. Sebab gereja muncul di perjanjian baru. Bisa dari tengah-tengah orang Yahudi. Tapi yang jelas adalah dari tengah-tengah orang-orang yang pernah mengecap tentang hidup di dalam Tuhan. Apa yang perlu kita pahami mengenai hal ini Bapak Ibu tentang antikris? Yang pertama, gereja tidak akan masuk dalam zaman antikris. Gereja tidak akan masuk dalam zaman antikris. Yang dimaksud dengan gereja adalah orang beriman. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan.
Orang yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang sungguh-sungguh telah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelumnya untuk masuk dalam pengangkatan. Bukan orang yang bermain-main. Itulah yang dimaksud gereja tidak akan masuk dalam zaman pemerintahan antikristus. Mengapa saudara? Karena nanti pada zaman antikris menyatakan diri, gereja sudah disingkirkan. Gereja sudah diapain? Disingkirkan. Perhatikan baik-baik. Saya sering mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, itu disisakan waktu oleh Tuhan 7 tahun. 3,5 tahun pra-antikris dan 3,5 tahun pemerintahan kekuasaan antikris. Jadi kapan gereja disingkirkan? Lalu kapan antikris menyatakan diri, yang seorang itu seorang antikris yang akan menguasai seluruh dunia atau bangsa-bangsa di dunia? Kapan Yesus datang? Kapan antikris muncul? Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Antikris itu muncul setelah selesai 3,5 tahun pra-antikris. Setelah selesai pra-antikris 3,5 tahun, dia menyatakan diri. 3,5 tahun berikutnya, itulah zaman dia memerintah. Menurut Alkitab, 3,5 tahun. Itu makanya saya mengatakan bahwa ada menjelang Tuhan datang, ada sisa waktu yang diberikan Tuhan 7 tahun. 3,5 tahun pra-antikris adalah persiapan gereja, pemurnian gereja, pembersihan gereja, persiapan gereja masuk dalam penyingkiran. Itu 3,5 tahun. Di situ gereja sudah masuk dalam aniaya besar untuk menunggu masuknya pemerintahan antikris. Begitu gereja sudah siap 3,5 tahun itu, maka gereja akan disingkirkan. Dia akan masuk, menyatakan diri. Pertanyaannya, sudahkah dia ada dalam 7 tahun? Yes, dia sudah ada. Dalam masa 7 tahun itu. Kapankah 7 tahun itu yang terakhir, Pak? Saya tidak tahu. Berjaga-jagalah. Sudahkah dia ada dalam 7 tahun? Sudah. Cuma dia ada di balik layar. Di sini gereja, di sini dia masih tersembunyi. Tapi dia sudah ada. Gereja akan masuk dalam kesukaran besar. Gereja akan masuk dalam aniaya. Bisa jadi dikejar-kejar. Tapi disitulah gereja dimurnikan. Karena dipersiapkan untuk bisa masuk dalam penyingkiran. Karena dia akan datang. Mengapa harus aniaya dulu, Pak? Mengapa harus kesukaran dulu? Mengapa? Harus kesukaran dulu, mengapa? Supaya nampak mana gereja yang tersisa, yang murni. Makanya masuk dulu dalam
aniaya, kesukaran besar. Mengapa banyak orang menyerahkan diri? Karena tidak mau masuk dalam kesukaran. Tidak mau susah-susah. Maunya enak. Tuhan, angkat aku. Tapi enak-enak. Oh enggak. Harus masuk dalam api. Ya. Coba kita lihat dulu Daniel pasal 9. Ini yang dimaksud 7 tahun itu ya. Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi inilah yang 7 tahun itu terakhir. 7 masa itu 7 tahun. 1 masa 1 tahun, 7 masa 7 tahun. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat. Sudah ada dia masa 7 tahun itu? Sudah ada? Sudah. Karena raja itu membuat perjanjian itu makin berat. Sudah ada, sudah. Tapi ini masih rahasia. Nanti 3,5 tahun itulah baru benar-benar menyatakan diri. Diulang dulu Pak. Ya. Ayat 27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Terus pada pertengahan 7 masa itu. Pertengahan 7 masa itu maksudnya itu berapa lama itu? 3,5 tahun. Lanjut Pak, 3,5 tahun ya. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini ibadah nggak ada lagi. Kalau saudara lihat permulaan kemarin, nanti benar-benar sama sekali tidak ada lagi. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin longgar bahkan sampai hari ini, nanti benar-benar tidak ada lagi. Korban sembelihan, korban santapan itu saudaraku adalah makanan rohani firman Tuhan. Korban sembelihan, korban penebusan. Itu kita temukan dalam ibadah-ibadah. Tidak ada lagi. Setelah ini tidak ada, apa yang terjadi? Lanjut Pak. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Masuklah kekejian yang akan membinasakan. Sampai tiba nanti yang akan memusnahkan dia. Namanya Yesus Kristus. Ya. Jadi 3,5 tahun itu pra. Mengapa pra? Untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan dirinya masuk. Dia mempersiapkan diri, kalau enggak bisa dia masuk saudara. Harus mempersiapkan diri dulu. Ditancapkan kuku-kukunya supaya ia masuk dan berkuasa. Sebelum itu Bapak Ibu, kalau dia tidak mempersiapkan diri nggak bisa. Jadi masa 3,5 tahun itu Bapak Ibu, masa kesukaran yang tidak gampang. Masa kesukaran yang tidak gampang. Itu masa-masa pemurnian. Itu masa-masa emas dimasukkan dalam api. Terbuktikah dia benar-benar murni atau tidak. Begitu nanti dia sudah dipersiapkan murni kedapatan emas, baru selesai 3,5 tahun yang murni disingkirkan. Sebab dia akan masuk untuk berkuasa. Jadi makanya gereja tidak masuk. Gereja yang mana? Ya gereja yang telah mempersiapkan diri. Gereja yang tahan banting.
Gereja yang menyucikan dirinya. Gereja yang tidak hanya berfokus pada dunia ini. Gereja yang tidak hidup lagi dalam daging. Gereja yang sudah memandang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan datang. Ia terangkat. Anggo portivi dope. Natagulut tinggal. Lagi pula kalau dunia masih kita genggam, tidak akan mungkin bisa, saudaraku, kita bertahan pada masa pemurnian. Mana mungkin tahan? Godaan ada, tawaran ada, godaan untuk enak-enak, tawaran untuk enak-enak, banyak sekali di situ. Ngapain bersusah-susah? Nah, banyak orang tergoda, banyak orang tertipu, banyak orang terjebak di sana. Akhirnya mereka memilih enak. Dan akhirnya tidak Tuhan dapatkan mereka murni. Mereka tidak siap masuk dalam peleburan. Mereka tidak siap masuk dalam pemurnian. Nah, kapan terbangnya ini dia? Wahyu 12 ayat 13. Nih, Wahyu 12 ayat 13. Wahyu 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Terus 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 2 masa 2 tahun, 1 masa 1 tahun, setengah masa setengah tahun. Berapa banyak semua? 3,5 tahun. Gereja sudah disingkirkan di padang gurun, jauh dari mata si ular itu. Bagaimana cara pengangkatan gereja? Dengan cara dikasih sayap. Saya hanya mencoba memberikan pendapat mengenai ini, bahwa sayap itu adalah firman dan Roh Kudus. Karena saya berpendapat bahwa 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, mereka ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil itu 5 gadis bijaksana karena mereka punya minyak, Roh Kudus, firman, itulah pelita. Inilah yang menjadi sayap. Ketemu dengan mempelai laki-laki. Disingkirkan di padang gurun. Lolos dari antikris. 3,5 tahun. Mengapa disingkirkan selama 3,5 tahun di padang gurun? Karena 3,5 tahun pemerintahan antikris. Ya. Itu makanya selama kekuasaan antikris di muka bumi, selama itulah gereja disimpan, disembunyikan dari jangkauan antikris. Bagaimana caranya pergi ke padang gurun? Tuhan yang melakukan itu. Kepada orang pilihannya dikasih sayap, lalu terbang. Masuk ke padang gurun tidak bisa lagi. Mau dicari-cari oleh antikris gak bisa. Ya, 3,5 tahun. Nah, tetapi gereja dan orang-orang yang percaya, yang akan tertinggal, yang tinggal, yang tidak masuk dalam penyingkiran ke padang gurun selama 3,5 tahun, itu akan masuk dalam zaman antikristus. Gereja yang benar tidak masuk, gereja yang siap dalam kesukaran tidak masuk, gereja yang siap dimurnikan tidak masuk, karena mereka dipersiapkan lewat pemurnian itu untuk terbang. Tapi gereja yang tidak siap tinggal,
gereja yang tinggal masuk dalam kekuasaan antikris. Siapa mereka? Kristen halaman. Apa itu Kristen halaman? Yang dimaksud dengan Kristen halaman bukan halaman rumah, bukan halaman tempat ibadah. Tapi Kristen halaman maksudnya adalah Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Kristen yang halaman itu artinya Kristen yang sudah terima Yesus, pintu gerbang. Kristen yang sudah menerima korban Kristus. Kristen yang sudah dibaptis tapi tidak bertumbuh. Holandisi, pokoknya saya sudah terima Yesus. Pokoknya saya sudah dibaptis. Pokoknya saya sudah diampuni dosa. Korban Kristus sudah kuterima. Tapi tidak mau bertumbuh. Gosip lancar. Lebih suka dengarkan gosip daripada firman, lancar. Lebih suka dengarkan suara manusia daripada suara Tuhan, lancar. Tapi tidak ada pertumbuhan dalam rohani. Tetap hanya yang dipertahankan rohana. Tetap hanya daging, manusia daging. Tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, tidak mau dikucilkan, tidak mau dikata-katai karena mengikuti Yesus. Pokoknya tidak mau susah-susah. Kalau orang yang ambil resiko susah-susah itu dibilang bodoh. Itu tinggal. Kristen yang mana yang akan bertumbuh? Kristen yang siap memberikan dagingnya untuk disalib. Kristen yang memberikan dirinya lewat dari bawah tongkat gembala. Artinya ada penundukan diri, ada penaklukan daging, ada penaklukan diri. Orang ini yang akan terus mengalami pertumbuhan. Tapi Kristen yang tidak ada penundukan diri adalah Kristen yang tetap tinggal di halaman. Hanya sudah terima Yesus pintu gerbang. Hanya sudah menerima korban darah penebusan Yesus. Hanya sudah dibaptis, cukup menurut dia pasti masuk surga. Ya kalau mati sekarang bolehlah. Tapi kalau belum mati lakukan firman. Haleluya. Jadi yang dimaksud dengan Kristen halaman adalah orang-orang Kristen yang bersenang-senang di dalam dosa. Bersenang-senang di dalam daging. Mereka adalah Kristen tanpa pertobatan. Mereka adalah Kristen tanpa pertumbuhan rohani. Mereka adalah Kristen duniawi. Mereka adalah Kristen yang jatuh bangun dalam dosa. Terus begitu. Ya, gaya kehidupan kekristenan seperti ini akan lebih menonjol, ya, akan lebih ketahuan, akan lebih menonjol, lebih nyata hidup mereka nanti masuk pada masa kesukaran 3,5 tahun. Mulai kelihatan dan tahan. Gak tahan. Percayalah. Orang-orang ini belum apa-apa sudah langsung neon out. Itu ciri-cirinya. Karena memang jauh-jauh sebelumnya gak ada peduli dia. Ya, gaya kehidupan kekristenan seperti ini akan lebih menonjol pada masa 3,5 tahun awal. Belum ada apa-apa, new now. Itu saudara ya. Yaitu pada masa nanti pra-antikris. Masa sukar atau masa sulit, di situ nampak kelihatan mereka. Siapa-siapa mereka yang tidak sungguh-sungguh udah mulai kelihatan. Nggak mulai kelihatan. Danga dong dope boha-boha udah mulai kelihatan kehidupan mereka. Disinilah gereja akan banyak menghadapi, merespon terhadap godaan-godaan. Mereka merespon terhadap godaan, cobaan, dan berbagai ancaman dan lain sebagainya. Mereka sudah masuk menyerahkan diri. Pada masa-masa ini saudaraku, kadar dosa semakin kuat, semakin berat, semakin naik, semakin tinggi kadar dosa. Ya, akan banyak yang undur dan murtad di hadapan Tuhan karena tidak siap dimurnikan.
Saudara pikir akan ada banyak yang akan selamat di masa sukar? Enggak gampang. Karena sudah terlatih selama ini dagingnya nggak bisa dikekang. Dagingnya nggak bisa dikuasai. Dagingnya nggak bisa dikendalikan. Begitu masuk dalam masa sukar, goyang mangacit naik. Langsung menyerah. Karena sudah terbiasa. Itu makanya Bapak Ibu sebelum hari-hari itu, latih diri mulai dari sekarang. Masa ibadah ngantuk tidur? Dari BG Jamita. Gak dengar apa-apa dia. Kita gak tahu dapat apa. Nah, pada masa-masa ini saudara, akan banyak yang jatuh karena godaan itu. Di sini sementara menyakitkan hidup, sementara godaan akan banyak. Ya. Nah, gimana sih bentuknya hari Tuhan? Ya. Begini gambarannya hari Tuhan itu. Biar ada rasa takut kita sedikit sudah. Ini ya, bentuknya hari Tuhan itu gambarannya begini. Amos pasal 5 ayat 18. Makanya saya bilang sama kita, kalau ibadah itu ya latih diri, sisakan firman itu untuk diingat. Caranya gimana? Dicatatin. Kenapa sih? Apa sih beratnya? Tor merasa rugi? Ini pulang ke rumah nggak ingat apa-apa lagi. Memang sampai di mana rupanya tangkap kita? Kadang-kadang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini tabu akan menjadi ibah, tabu sumber tutu. Ditanya sama dia, satu poin pun gak ada yang bisa ingat. Memang siapa rupanya manusia yang tahu semua dari awal sampai selesai? Gak bisa. Makanya perlu dicatat. Haleluya. Mari kita lihat Amos 5 ayat 8. Ini gambaran hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Ya. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Apa enak? Apa menyenangkan? Coba Pak lanjut Pak. Hari itu kegelapan bukan terang. Apa enaknya hari Tuhan? Saudara pikir enak? Saya katakan dan saya pastikan menurut firman Tuhan, memasuki 3,5 tahun itu tidak gampang. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan hati, tidak benar-benar hidup dalam roh, maka saya pastikan orang ini gagal. Gagal masuk melewati hari-hari pemurnian. Tidak akan lolos. Tidak akan mungkin bisa lolos. Apalagi kalau selama ini kita menjaga daging kita. Cari yang enak-enak saja saudara. Nggak bakal lolos Bapak Ibu. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Itu bukan hari baik, bukan hari terang. Itu hari kegelapan. Artinya hari di mana kuasa kegelapan benar-benar mendominasi. Coba Bapak Ibu, ya. Dilanjut Pak. Ayat 19. Ya, ini dia gambarannya. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Ini, saudara, hari Tuhan itu adalah bagaikan orang ketemu singa. Mau kemana aku lari nih? Hah? Mau lari kemana? Oh, apakah saudara bisa lebih kuat berlari dibanding dengan singa? Begitu saudara lari, dia akan lompat dan dia akan terekam. Itulah gambaran daripada hari Tuhan itu Bapak Ibu, mengerikan. Untuk apa orang merindukan hari Tuhan tapi tidak mempersiapkan diri? Untuk apa orang merindukan hari Tuhan tapi masih hidup dalam dosa? Untuk apa orang merindukan hari Tuhan tapi masih hidup dalam daging? Untuk apa orang hidup dalam mencari dan menanti hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan kapan datang? Hari Tuhan itu bukan baik.
Kalau ingin melewati hari Tuhan, siapkan diri dengan baik. Karena bagaikan bertemu dengan singa. Lanjut Pak. Seekor beruang mendatangi dia. Bagaikan seekor beruang yang mendatangi, enak hari Tuhan itu. Bagaikan ketemu singa, bagaikan didatangi beruang. Ya, lanjut Pak. Dan ketika ia sampai ke rumah, Ya, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. rindu hari Tuhan, rindu hari Tuhan, rindu hari Tuhan. Tapi tidak mempersiapkan diri. Dia pikir gampang hari Tuhan itu, dia pikir enak hari Tuhan itu. Hari Tuhan itu adalah hari kegelapan bukan terang. Itu digambarkan Bapak Ibu bagaikan ketemu singa di jalan. Ya, mau lari kemana? Saudara, apalagi di padang yang luas, mau lari kemana? Sama seperti orang Israel Bapak Ibu yang lari meninggalkan Mesir, lalu tiba-tiba tentara Firaun datang, mau lari kemana? Tidak ada tempat pelarian kecuali kita disertai Tuhan. Kalau saudara ketemu singa, saudara ketemu beruang, maka Tuhan buat sayap lari ke padang gurun. Haleluya. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, kita ini lebih banyak dengarkan manusia daripada dengarkan Tuhan. Mau dengarkan Tuhan pun sampai di gereja tidur. Apa maksudnya? Saya terangkan sedikit Bapak Ibu. Hari Tuhan itu digambarkan sebagai hari celaka. Hari celaka. Dikejar singa, kita bilanglah dulu lolos. Dikejar beruang, kita bilanglah dulu lolos. Lari dari singa, lari dari beruang, lari sekuat tenaga, lari sekuat tenaga. Nggak ngos-ngosan kan. Begitu nyampe di rumah, dia menyandarkan diri. Tiba-tiba dari celah dinding keluar ular, pagut. Mati. Artinya apa? Saya sedang memberitahukan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang lolos satupun. Tidak ada yang lolos. Saudara tahu 3 binatang ini menggambarkan kepada 3 kekuatan binatang yang akan mempengaruhi dunia ini. Saya akan sudah bilang iblis, Antikristus, dan nabi palsu. Itu 3 kekuatan iblis di muka bumi. Inilah Tritunggal palsu, Trinitas palsu. Iblis, naga di udara. Yang keluar dari dalam laut, yang keluar dari bawah bumi. Ini Antikristus Bapak. Dikejar singa, saya bilang dulu, oke lah lolos. Lari. Karena menurut firman ini. Lalu ketemu beruang di jalan, lolos. Lari sekuat tenaga melewati ini semua. Begitu ngos-ngosan nyampe di rumah kan udah capek. Dia sandarkan dirinya, dia pegang dinding. Tiba-tiba keluar ular beludak. Artinya apa? Tidak ada yang lolos di hari Tuhan, gak ada. Gak ada yang lolos di hari Tuhan Bapak Ibu. Ini benar-benar hari yang menakutkan. Hari yang benar-benar menakutkan. Bagaimana persiapan kita menghadapi hari Tuhan? Bagaimana kekuatan kita menghadapi hari Tuhan? Bagaimana persiapan kita selama bertahun-tahun kita hidup? Apakah kita lupa suatu hari kita akan berhadapan dengan yang disebut hari Tuhan? Hari yang menyeramkan, hari kegelapan bukan terang. Itu digambarkan bagaikan ketemu singa, bagaikan ketemu beruang, dan lari lolos. Tetapi ketemu dengan rumah yang kita anggap aman, bisa berlindung. Tapi dari dindingnya, dari temboknya, keluar ular yang akan memagut. Artinya di hari Tuhan tidak ada satupun yang bisa lolos. Hari itu hari yang mengerikan.
Hari itu hari yang menakutkan. Siapkan dirimu, siapkan kekuatanmu, makan makanan rohani lebih banyak agar kita memiliki kekuatan. Saya teringat Elia, saudaraku, pada waktu yang berjalan 40 hari 40 malam ia kuat. Mengapa? Karena ia baru makan roti malaikat. Ia minum anggur. Ia makan roti malaikat. Ia bugar kembali semangatnya, gairahnya, kekuatannya. Akhirnya ia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Apa yang memberi dia kekuatan? Roti malaikat. Roti malaikat itu bicara tentang firman. Ya. Ada orang mau ngaku-ngaku dan kita dengarkan pula. Pasti terangkat, pasti malas ibadah, malas dengar firman. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mari hati-hati Bapak Ibu. Ular yang dimaksud itu. Siapa yang memagut dia apa? Yang memagut dia siapa? Ular. Ular memagut dia. Ya. Bertopang dengan tangannya ke dinding karena ngaus-ngaus atau ngelari kan. Bertopang dia tangannya. Tetapi seekor ular keluar dan memagut. Matilah dia. Kan begitu. Ular yang dimaksud apa itu? Mari kita lihat Wahyu 12. Ini dia ular itu Bapak. Biar tahu kita siapa sih ular itu. Saudara harus mengerti. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Siapa dia Bapak Ibu? Ular itu? Artinya apa? Tidak ada satupun yang lolos. Orang yang selama ini bukan milik Tuhan. Tidak ada yang lolos dari iblis. Pasti akan ketemu dengan iblis. Akan masuk dalam kebinasaan selama-lamanya. Saya mengatakan ya dalam PA kemarin di Lintong itu saudara. Bahwa hati-hati. Jangan ini zaman ini saudara lihat. Untuk makmur, untuk kaya semua itu serba naga. Ya. Dan orang Kristen ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ini adalah tahun naga. Ini adalah tahun keberhasilan. Lambang-lambang naga dibawa. Padahal Alkitab berkata naga bicara Mengapa dia sampai sebutannya naga? Karena dulunya dia ular. Si ular tua. Karena dia sudah lama mulai dari Taman Eden sampai hari ini. Hari ini dia disebut naga. Itu yang mengejar gereja. Tadi gereja dikejar kan? Di ayat berapa tadi itu Pak? Gereja dikejar. Ini kan Wahyu 12 ayat 9. Nah, tadi di ayat berapa dia kejar-kejar gereja Pak? Ya ayat 13 betul. Silakan Pak dibaca Pak ayat 13. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ya. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Naga itu yang dimaksud siapa yang memburu gereja? Iblis. Iblis. Si Satan itu. Jadi siapa yang memburu gereja? Berarti yang memburu Hawa dulu siapa itu? Ya ular tua itu. Si ular itu. Yang disebut iblis atau Satan. Ya. Naga si ular tua ini diberi mandat kepadanya. Untuk memerangi orang-orang kudus. Tujuannya apa? Supaya ia bisa menguasai setiap suku, umat, bahasa, bangsa. Jadi nanti itu dia kuasai, dia kendalikan. Itu makanya nanti dia akan menguasai seluruh dunia.
dan termasuk orang-orang kudus yang yang hari-hari ini orang-orang kudus dia lawan. Tujuannya apa? Kalau gugur satu-satu, puji Tuhan, dia akan kuasai lebih cepat. Makanya jangan gugur dari kehidupan kita, kekudusan kita, kebenaran hidup kita berdasarkan akan firman, berdasarkan pengudusan Tuhan. Jangan gugur karena dia akan memerangi orang kudus untuk menggugurkan iman mereka. Ya, coba ayat 7 Pak. Dia akan, ini bukan hanya sekedar keinginannya, memang dia dikasih mandat. Ya, coba Pak, ayat 7. Ya. Wahyu 12 ayat 7. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Itu ayat berapa Pak? Ayat 7 Pak. Wahyu 13 ya. Ayat 13 ya. Ayat 7. Wahyu 13 ayat 7. Ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Terus? Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi di sini dia nanti memerintah Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama sasarannya adalah menghancurkan dulu orang-orang kudus. Menghabisi dulu orang-orang kudus. Menjatuhkan orang-orang kudus. Kalau sudah habis orang-orang kudus, berguguran orang-orang kudus, habis. Makanya orang-orang kudus pertahankan hidup kita dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian, berpegang teguh pada firman, jangan menyimpang. Orang-orang penyembah berhala, yakinlah saudaraku, jangan sehebat apapun dia sekarang. Percayalah apa yang saya katakan ini. Kalau selama dia masih menyembah berhala, yakinlah kekuatan apa yang dia punya. Kalau nanti ada kaitannya saya akan singgung. Ya. Masih kompromi dengan dunia, apa yang dilakukan dunia itu dulu dilakukannya. Cara pestanya pun pesta seperti orang dunia, percayalah. Itu hanya nama besar di dunia itu. Yakinlah. Ya. Hanya hebat di dunia ininya itu saudara. Ya, coba Pak, sekali lagi Pak. Ya. Ayat 7 ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Perhatikan itu ya, ia diperkenankan. Kasih mandat sama dia. Jadi dia pun saudaraku yang dikasih itu karena dikasih mandat ya. Jadi antikristus itu memerintah nanti. Itu bukan karena sukanya juga dia, itu sudah ditentukan. Dia termasuk pelaku menggenapi firman. Jadi dia memerangi orang kudus juga, dia dikasih mandat. Jadi mengapa harus, Pak, kenapa orang kudus Pak diizinkan Tuhan diperangi oleh naga itu Pak? Karena Tuhan ingin melihat kemurnian saudara. Tuhan mempersiapkan kemurnian gereja. Haleluya. Karena untuk masuk surga itu jalannya sempit, tidak gampang. Harus disaring, harus ditampi. Yang mana yang benar-benar lalang, yang mana yang gandum akan dipisahkan. Supaya kelihatan. Dan yang paling sasarannya adalah paling-paling orang yang sungguh-sungguh itu paling sasarannya. Orang paling yang menyerahkan dirinya untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu paling utama dia musuhi. Akan dikejar. Ya, nggak usah tonga-tonga dong bayi sombong maju isi. Yang sungguh-sungguh, makanya yang sungguh-sungguh banyak berjatuhan. Pada bintang berjatuhan, jangan heran. Makanya jangan bergantung pada bintang. Saya sudah bilang jangan pandang kepada bintang, jangan lihat kepada bintang, bisa saja diseret oleh ekor naga. Hati-hatilah, hati-hati. Ya, karena kehebatannya, karena dia diberi mandat untuk memerangi orang kudus, orang benar, gereja Tuhan, maka apa yang terjadi? Akhirnya saudara banyak orang berjatuhan. Akhirnya menyembah naga. Ayat 8 Pak. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Ya.
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Perhatikan itu. Gak bohong-bohongan. Akhirnya semua orang akan apa? Menyembahnya, takluk kepadanya. Takluk kepadanya, tunduk kepadanya, ada dalam kekuasaannya, dicengkram seluruh bumi. Sebab dikatakan jelas ya, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, lanjut Pak. Siapa mereka itu? Kita pastikan dulu siapa mereka yang akan menyembah naga itu, menyembah iblis itu siapa? Lanjut Pak. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Pasti akan menyembah. Adakah orang gereja Pak? Ya banyak gereja. Orang gereja banyak. Gereja yang tidak sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh, kan kita sudah buka tadi. Saya mau tanya, ini kita sungguh-sungguh ini atau bagaimana ini? Haleluya. Kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh atau bagaimana Bapak Ibu? Ya? Yang tidak sungguh-sungguh pasti akan menyembah naga ini. Siapa naga itu? Iblis atau Satan. Siapa yang disembah mereka? Ayat 4, ini jelas nih. Yang disembah adalah iblis, Satan ya. Ya. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Dan mereka menyembah naga itu. Ya, jelas. Yang disembah itu naga itu. Naga itu adalah iblis atau Lanjut Pak, ayat 4 Pak. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya. Mengapa mereka menyembah naga itu? Karena naga itu saudaraku kuasanya luar biasa. Mereka ditekan habis. Mereka mulai masuk dalam kesusahan, dalam kesukaran. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berubah haluan dari menyembah Tuhan jadi menyembah naga. Setan iblis itu. Ya. Siapa naga yang disembah ini saudara? Mereka menyembah naga itu. Karena naga itu memberikan kekuasaan kepada siapa? Kepada binatang itu. Naga akan disembah. Itulah iblis. Tapi bukan hanya naga yang disembah. Coba lanjut, ulang dulu Pak. Ulang dulu Pak. Ayat 4. Ya. Dan mereka menyembah naga itu. Terus? Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Iya, naga itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Lalu binatang itu lanjut Pak. Dan mereka menyembah binatang itu. Karena naga memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Lalu binatang itu pun disembah. Karena kuasa naga masuk di dalam binatang itu. Ya. Siapakah yang seperti binatang ini kata orang. Siapakah yang dapat berperang melawan dia. Kuasanya hebat. Seluruh dunia akan ditekan habis. Seluruh dunia ditekan habis. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadapinya. Akhirnya ramai-ramai seluruh dunia mengaku menyembah naga. Dan menyembah binatang itu. Karena ada dua yang disembahkan Pak. Coba ayat 4 ada dua ya. Lanjut Pak, ayat 4 dulu Pak. Ayat 4. Ya. Dan mereka menyembah naga itu. Ya. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Terus. Dan mereka menyembah binatang itu. Ya, ada dua yang disembah. Yang pertama naga itu iblis atau Satan. Yang kedua adalah binatang itu. Binatang itu itulah antikristus. Naga itu itulah iblis. Iblis itu memberikan kekuasaannya kepada binatang antikris. Ya, antikris itu saudara binatang itu kan ada dua ya, ada dua binatang itu. Naga di udara kan ada dua binatang itu. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris dan binatang yang keluar dari bawah bumi itulah nabi palsu. Ya. Binatang yang keluar dari bawah bumi itulah antikris. Dari dalam laut.
Ya. Nanti kita akan baca juga pasti. Ayat 5 dulu Pak. Jadi perhatikan. Binatang ini berkuasa untuk menghujat, untuk menguasai, untuk menginjak-injak selama berapa lama? 3,5 tahun. Ayat 5 Pak. Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berapa lama berkuasa binatang itu? 3,5 tahun. Inilah antikris. Siapa dia binatang itu? Ya. Binatang itu antikris. Ada 2 binatang. Antikris dan nabi palsu. Ayat 1 Pak. Ayat 1. Ayat 1. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya sampai di situ. Ini binatang yang keluar dari dalam laut dikasih kuasa. Inilah antikris. Ya. Saudara, jangan melayang-layang pikirannya, Bapak Ibu harus tahu ini. Nanti bingung. Apa lagi ini laut ini? Kita harus tahu ini. Ingat ya, semua jangan lupa dulu. Ini antikris, penguasa ekonomi dunia. Keluar dari dalam laut. Yang ayat 11 itu adalah nabi palsu. Ayat 11 Pak. Ini nabi palsu. Binatang ini dua-duanya mendapatkan kuasa dari ular naga. Ya, ayat 11. Ayat 11. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Penampilannya domba, ajarannya, suaranya, nah ini nabi palsu. Ya. Jadi naga itu memberikan kuasanya kepada binatang yang keluar dari dalam laut, itu antikris. Dan binatang yang keluar dari bawah bumi, itu nabi palsu. Ini nabi palsu. Banyak orang bilang, apakah ini binatang yang keluar dari dalam bumi ini sudah keluar? Ya udah banyak nabi palsu di muka bumi ini. Pergi kemana-mana. Makanya kita harus tahu. Ini nabi palsunya naga itu. Naga itu memberikan kuasa kepada mereka. Kepada 2 binatang ini. Antikris yang keluar dari dalam laut. Dan nabi palsu yang keluar dari dalam bumi. Kepada mereka dikasih kuasanya. Tugas dari nabi palsu jelas adalah untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan. Untuk membawa semua manusia masuk dalam jebakannya. Ayat 14 Pak. Tugas nabi palsu adalah untuk menyesatkan. Silakan Pak. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang sampai itu. Di situ. Ya. Udah jelas? Tugas daripada nabi palsu adalah untuk menyesatkan. Makanya saya bilang kepada saudara, kalau ada yang bilang kepada saudara bahwa yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang tertulis, lalu ada orang bilang itu bukan firman Tuhan. Bukan. Saya katakan kalau bukan hebat si ular itu bicara tentang yang tertulis kepada Hawa tidak mungkin bisa dijatuhkan. Hebatnya dia mengutip yang tertulis. Makanya Hawa bisa terjebak. Dari dia kutip yang tertulis. Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah pohon. Oh boleh kami makan buah pohon. Yang di tengah taman kami tidak boleh makan. Semua yang lain boleh kami makan. Nanti kalau kami makan yang di tengah taman, kami akan mati. Apa dibilang ular? Oh tidak, kamu tidak akan mati.
Kalau kamu makan justru kamu tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bah, aido hape, bejahat na aido hape Tuhan nih. Yorai do hape hami mangalangi asa unang sarupa hami. Bah, jahat na Tuhan on. Dia lemah. Benarkah dia tahu yang baik dan yang jahat? Benar. Benar. Tapi dia tidak bisa jadi Tuhan. Itu tipu daya iblis itu. Dulu manusia itu tertutup matanya untuk yang jahat, hanya terbuka untuk yang baik. Akhirnya manusia terjebak dengan tipu daya iblis. Ini yang saya kerjakan hari ini Bapak Ibu. Menyesatkan mereka yang diam di bumi. Ya. Dan perhatikan ini. Mungkin saya tidak bicara banyak di sini ya, tapi coba lihat dulu lagi Pak ayat 14 Pak. Ia menyesatkan mereka. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ia memerintahkan, inspirasi ini datang dari mana? Dari naga. Dirikan patung untuk menghormati binatang itu. Menghormati naga atau antikris. Naga, iblis, antikris, binatang keluar dari dalam laut. Nabi palsu, binatang yang keluar dari bawah bumi. Jadi untuk menghormati naga itu, maka nabi palsu bersuara, antikris bersuara, ayo dirikan patung untuk menghormati naga, yaitu si iblis itu. Ya. Mulai dari sekarang keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, hati-hati ya. Yang pakai tato-tato naga itu, baru yang pakai baju-baju, kaos apa, itu semua cara-cara iblis itu. Gak usah lagi gunakan itu. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara baca tadi naga itu perang di sorga. Dan dia dibuang ke bumi, betul? Berarti naga itu adalah pembencinya Tuhan. Masa ada lambang-lambang itu di rumah? Kita bawa-bawa dalam hidup kita. Naga itu udah jelas lambang daripada iblis atau Satan. Jelas. Tidak boleh itu dipelihara oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Suruh buat patung. Patung ini bisa bicara. Ya, coba dulu Pak ayat 15. Patung itu bisa bicara. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini zaman Nebukadnezar benar-benar dia mendirikan patung. Tapi patung itu tidak bicara. Gak bicara. Karena patung itu tidak punya nyawa. Tapi patung di akhir zaman yang akan didirikan benar-benar oleh antikris. Sepertinya hidup. Punya nyawa, bisa bicara. Enggak tahu ya saudara. Saya mungkin memiliki pendapat berbeda dengan orang-orang lain. Karena saya memiliki pendapat yang berbeda. Tapi gak apa-apa. Ini memang bukan 100% benar. Karena saya meyakini, menurut saya patung itu adalah ini. Sampai hari ini belum bergeser. Saya sering mengatakan bahwa patung itu adalah ini. Saudara masuk kamar coba ngomong-ngomong gak? Ngomong-ngomong gak?
bertindak begitu rupa. Apapun yang saudara cari di sini ada. Saya mau terjemahkan bahasa ada di sini. Saya mau cari yang tidak saya tahu ada di sini. Saya mau cari sejarah ada di sini. Saya mau cari ilmu apapun ada di sini. Dia bisa bicara, saya bisa mendengar dia bertindak begitu rupa. Sampai pada akhirnya. Sampai pada mengingatkan saya bahwa semua sudah tertata rapi. Jangan diterjemahkan secara lahiriah semua. Makanya Alkitab berkata, dan siapa yang bijaksana punya hikmat, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu. Aduh, jangan tunggu-tunggu, aduh patung nanti berbicara. Jangan, gak ada patung yang bisa berbicara, dengarkanlah saya saudara. Kecuali telinganya adalah telinga yang sudah dikuasai oleh iblis, lalu dia mendengar iblis di patung itu. Tapi yang normal saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah dia tidak akan bisa mendengarkan. Kalau telinganya sudah dikuduskan oleh Tuhan, dia tidak akan mendengarkan suara dari patung manapun. Tapi dengarkanlah, patung ini bisa bicara saudara di kamar. Ada orang ketawa-ketawa saudara. Betul? Ada orang ketawa-ketawa, ngomong-ngomong dia dengan patung ini. Ngomong-ngomong dia. Artinya apa? Hidupmu bergantung di sini. Betul? Kalaupun ada nanti pemahaman yang betul-betul, ya mungkin kita akan terbuka untuk itu. Tapi untuk sementara saya meyakini, inilah patung itu. Karena bisa ngomong. Dia bisa memberikan jawaban kepadamu. Saudara lagi tidak tahu apa-apa, saudara tanya di sini, cari di sini, tahu dia semua. Dia bisa jawab saudara. Ya kan? Pengetahuan saudara cari di sini ada. Yang baik dan yang jahat. Kejahatan ada di sini semua. Dosa. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kemarin kita dengar-dengar itu, ada teroris yang rakit bom, belajar dia dari Google. Semua ada di sini. Ya. Makanya orang yang tidak sungguh-sungguh sekarang ini, saya mau bilang ya anak-anak Tuhan ya. Ada orang yang terjebak karena suami, istri tinggalkan Tuhan. Karena istri, suami tinggalkan Tuhan. Karena orang tua, anak tinggalkan Tuhan.
Termasuk karena dunia ini banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan. Karena jodoh. Banyak orang tinggalkan Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang sudah sungguh-sungguh gak jadi model begitu saudara. Menjadi contoh bagi yang lain. Untuk memberikan contoh. Seakan nanti ini contoh, ikuti ini seperti ini. Anak-anak muda bagaimana? Ya. Mau menikah diam-diam. Sembunyi-sembunyi. Tidak bisa berterus terang. Ini bukan contoh dan model yang baik. Jangan mau nanti diikuti oleh saudara-saudara kita yang mati-matian memperjuangkan imannya. Akhirnya kita menjadi sandungan begitu saudara. Saya berharap ya serius kita. Ikuti Tuhan dengan baik dan jadilah model yang baik bagi teman-teman kita. Apalagi ini masa-masa ini saudaraku, aduh sedikit menyimpang bahaya. Ya, berkhotbah pun sekarang tidak gampang. Gak gampang. Mengutarakan isi hati pun sekarang bukan gampang saudara. Gak gampang. Ya. Apa binatang yang keluar dari dalam laut itu? Apa binatang yang keluar dari dalam laut? Maaf dulu ya, kita sedikit agak panjang khusus malam ini aja dulu. Nanti ke depan bolehlah kita apa ya? Apa binatang yang keluar dari dalam laut? Apa maksudnya keluar dari dalam laut? Binatang itu masih ada di laut. Inilah yang saya maksud. Sering saya bilang, dia ada di balik layar. Dia ada di dalam laut dan keluar dia dari dalam laut, artinya dia sulit kelihatan. Inilah yang saya sering sebut, dia bekerja di balik layar. Ya. Layar adalah tempat dia bersembunyi. Layar tempat dia bersembunyi yang saya maksud disebut Alkitab, saya menyebutnya layar. Tapi Alkitab menyebutnya laut. Layar tempat ia bersembunyi adalah laut. Pengertian laut menurut Alkitab disebutkan sebagai lautan manusia. Artinya di tengah-tengah manusia dia ada. Yehezkiel 36 ayat 37. Yehezkiel 36 ayat 37. Mari kita demikian firman baca. Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Untuk membuktikan bahwa laut ini adalah benar-benar. Ini bicara tentang orang banyak. Antikris ini saudaraku ada di tengah-tengah lautan manusia, tersembunyi dia. Dia ada. Tapi dia masih tersembunyi. Jadi jangan kita pikir nanti bahwa antikris itu betul-betul muncul dari dalam laut. Nggak ada seperti itu. Coba kita lihat. Ayo kita buktikan lebih lagi mengenai ayat-ayat Alkitab. Mudah-mudahan saudara bisa kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan laut itu bukan laut yang sebenarnya muncul binatang antikris dari dalam laut. Laut yang sesungguhnya bukan. Wahyu 17 ayat yang pertama. Wahyu 17 ayat yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan.
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Perhatikan ya Bapak Ibu, sebelum kita melihat lautan manusia kembali, perhatikan ya, perempuan itu duduk, pelacur ini duduk di tempat yang banyak airnya. Menurut Alkitab, yang disebut kumpulan air banyak itu, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 10, yang disebut dengan kumpulan banyak air, itu adalah laut. Kejadian 1 ayat 10, coba dibuka dulu. Gak usah itu ini aja Pak, ini aja. Alkitab Bapak tetap aja di yang tadi. Silakan dibuka. Kejadian yang pertama ayat 10. Dibaca Pak. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di mana dia duduk? Di kumpulan yang banyak air itu disebut apa? Laut. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu adalah laut yang dimaksud atau air yang banyak yang dimaksud adalah kumpulan manusia? Mari kita lihat. Tadi, Wahyu 17 tadi, ayat 15. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi pelacur itu menduduki tempat yang banyak airnya. Banyak air bicara laut. Dia keluar dari dalam laut. Sementara air yang didudukinya itu adalah bicara tentang bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Antikristus itu saudara adalah penguasa nanti bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Dan dia akan muncul dari tengah-tengah itu. Sekarang dia masih tersembunyi. Sudah adakah dia di masa 7 tahun sisa? Dia sudah ada. Tapi dia masih ada di kumpulan banyak, di bangsa-bangsa. Kita belum tahu dia. Tapi yang jelas dia duduki bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Itulah antikris. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pemahaman kita. Yang kedua, sedikit lagi ya, orang Kristen yang masuk dalam kekuasaan antikris. Yang pertama tadi orang Kristen halaman ya. Yang kedua adalah orang Kristen yang masuk dalam zaman antikris adalah orang-orang yang tidak memiliki jubah putih dalam hidupnya. Ini memang golongan Kristen halaman. Setelah mereka tertinggal, ini yang tidak mengenakan jubah putih ini. Setelah mereka tertinggal, tapi pada zaman pemerintahan antikris, kekuasaan antikris, mereka setia, mereka tidak menyangkal iman mereka. Disiksa. Mungkin bisa aja disayat-sayat. Mungkin kakinya dipotong sebelah. Mungkin jari-jarinya dipotong. Mungkin matanya dicungkil. Bisa aja. Tapi mereka tetap setia sampai mati. Itu mereka nanti akan diberikan jubah putih. Yang tinggal. Tapi yang mengenakan jubah putih sebelum antikris berkuasa, mereka sudah terbang. Yang tinggal nanti dia akan dapatkan jubah putih. Penebusan dibayar dengan darahnya sendiri. Ya. Nah, coba kita lihat Wahyu 6 ayat 11. Wahyu 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Terus? Dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi Bapak Ibu jangan takut jadi martir. Karena jumlah martir itu Tuhan sudah tetapkan. Haleluya. Kalau saudara pun ditetapkan Tuhan jadi martir ya nggak apa-apa. Haleluya. Jadi jangan takut lebih dulu. Ya, di sini sudah dikatakan saudara. Beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Sama seperti orang-orang yang mengenakan jubah putih ini akan jadi martir. Akan dikejar-kejar. Pasti. Ini yang akan lolos. Tapi memang walaupun mereka mengenakan jubah putih, tapi iblis paling benci. Iblis paling tidak suka kepada mereka. Makanya mereka ada yang jadi martir. Ayat 7 Pak. Ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Terus 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan Bapak Ibu, lanjut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Ini akan mati dengan pedang karena martir bisa karena perang, bisa karena kebencian dan lain sebagainya. Ya, lanjut Pak. Dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada dibunuh. yang mati karena kelaparan, ada yang mati karena sampar, termasuk COVID. COVID ini sampar. COVID apa? Sampar. Ada yang mati karena sampar, ada yang mati karena COVID. Ini penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit pandemi, menular begitu cepat. Itu yang disebut sampar. Ya. Bapak Ibu ya, ada yang mati karena kelaparan. Mengapa lapar? Masa pandemi, usahanya tidak lancar. Ada yang sakit-sakitan karena itu. Ya, perhatikan baik-baik, ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Kita sedang berhadapan. Ayat 9 Pak, coba lihat. Ayat 9. Ayat 9. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Siapa yang akan dibunuh? Karena firman, berpegang pada firman. Siapa lagi? Karena mereka memiliki kesaksian tentang Yesus. Pesan saya di dalam nama Yesus Kristus, jadilah kuat. Jangan sangkal imanmu. Haleluya.
Mengapa Yesus tidak tahu kapan dia datang? Karena pada waktu Yesus menjawab itu, dia ada dalam tubuh daging. Tapi ketika ia kembali menjadi Tuhan, ia pasti tahu kapan ia datang. Haleluya. Dalam tubuh daging ia berkata, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi dikasih kita tanda-tanda. Dalam memasuki menghadapi tanda-tanda, apa yang kita lakukan? Waspadalah. Bapak Ibu, kalau apapun yang terjadi dengan Bapak Ibu, setelah saya memberitakan firman, itu bukan kesalahan saya. Kalau saudara lalai, itu sudah menjadi kesalahan saudara. Tugas saya adalah memberitahu apa yang saya tahu dari Tuhan. Tugas saudara adalah melakukan apa yang saudara dengar dari kebenaran firman. Saudara boleh pertimbangkan, saya tidak bicara aturan gereja, saya bicara ayat-ayat yang tertulis. Dan saya sedang bicara dan akan mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Harta perlu, tapi hati-hati. Lebih baik jaga keselamatanmu. Jodoh perlu, tapi hati-hati. Lebih baik jaga keselamatanmu. Ya. Jabatan perlu, tapi hati-hati. Lebih baik jaga keselamatanmu. Karena itu lebih penting dari segalanya. Saya bilang sama anak saya, sama si Anugrah. Waktu kemarin itu, telepon mamanya, udah 1 bulan dah yang lalu. Bahwa dia akan bekerja. Diizinkan ya mak, mau ke Singapura. Mamanya bilang gak usah dulu nak. Tapi ini belum tentu aku bisa dapatkan peluang kapan-kapan. Karena menggiurkan gajinya. Tapi apa mamanya bilang, gak usahlah dulu nak. Kalau kau masih menghargai kami sebagai orang tuamu, tundalah dulu. Kalau Tuhan berkehendak, pasti di kemudian hari Tuhan akan buka jalan. Adakah yang dikorbankan? Ada. Adakah yang dikorbankan? Ada. Lebih baik jaga keselamatan kita untuk sementara waktu. Haleluya. Haleluya. Kalau nanti ada yang bertentangan dengan firman, yang sudah saya terangkan dengan keadaan hari-hari ini, maka saudara boleh sharingkan. Mana tahu ada hal yang lain yang bisa membuka pikiran saya, supaya saya juga bisa, saudaraku, memahami yang lebih benar. Tapi kalau saudara lihat selaras dengan firman dan keadaan hari-hari ini,
Maka saya mau katakan, lebih baik jaga keselamatan kita. Ya, lebih baik jaga. Nggak ada. Itu hanya tanda. Hanya tanda-tanda. Kalau ada Bapak Ibu, ayat ditemukan dalam Alkitab, Tuhan memberitahukan kapan dia datang, ayo kita rame-rame. Tapi masalahnya enggak. Semuanya rahasia. Cuma kasih perhatikan tanda-tanda. Haleluya. Tapi kalau anak saya bilang lain lagi. Dan akhirnya daripada kami perang dengan itu. Maka saya mau bilang apa? Saya hanya menginginkan anak saya selamat. Karena keselamatan itu lebih berharga dibanding dengan hanya sebatas dapat sesuatu di dunia ini. Sesuatu di dunia ini kita dapat, nggak bisa kita dibebaskannya nanti dari kebinasaan kekal. Ya, maaf Bapak Ibu, kalau saya tidak bisa memberi jaminan. Memberi jaminan itu artinya apa? Tuhan mau datang hari besok, itu namanya memberi jaminan. Saya tidak bisa beri jaminan. Saya hanya memberitahukan ciri-ciri sesuai ayat-ayat Alkitab. Ya. Justru nanti saya akan sesat. Hera mengapin si buenon menentukan kapan Tuhan datang. Enggak. Jadilah kuat. Sekali lagi saya katakan, jadilah kuat. Teguhkan iman dalam Tuhan, berpegang teguh pada firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.